Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 32. Dua botol arak dengan kemasan lama itu segera ditunjukkan di depan semua orang. Selanjutnya, Kinan mulai mencemoohnya. Hehe, aku kira barang bagus apa. Ternyata hanya 2 botol arak murah. Kinan menghina. Arak seperti ini harganya hanya 4 juta sebotol. Sama sekali tidak berharga. Bagaimana arak ini bisa dibandingkan dengan Romane Conti dari Wandi? Benar, arak ini tidak berharga. Mana ada orang yang mau meminumnya? Kata seseorang menimpali ucapan Kinan. Sebenarnya, arak itu tidak terlalu buruk. Hanya saja, harganya jauh berbeda jika dibandingkan dengan Romane Conti. Nggak malu bawa arak murahan seperti ini. Benar-benar memalukan. Ejek Helen, arak ini cukup terkenal di negara kita. Kenapa kalian menyebutnya barang murahan? Apa hanya anggur dari luar negeri yang berharga? Kata Luther dengan tenang. Anggur dari Wandi harganya ratusan juta sebotol. Arakmu hanya 4 juta. Menurutmu, arak itu tidak murahan? Ekspresi Kinan terlihat mengejek. Anggur mahal belum tentu bagus. Yang penting adalah kita harus suka dengan rasanya. Lagi pula, bagaimana kamu bisa tahu arakku tidak semahal anggur Wandi? Kata Luther membalas. Kenyataannya memang begitu. Apa kamu masih mau berdebat? Kinan tersenyum dengan dingin. Hal sudah memberikan barang murahan. Masih tidak mau mengakuinya. Benar-benar menjijikkan. Ekspresi Helen terlihat meremehkan. Sudahlah. Kalian tidak bisa menilai barang. Jadi anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Balas Luther. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti ini. Sudahlah. Tidak penting anggur mahal atau tidak. Yang penting sesuai selera. Aku tidak biasa minum anggur. Aku suka minum arak putih. Usai bicara, Darius membuka salah satu arak dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Kenapa arak ini warnanya kuning? Bukankah arak seharusnya berwarna putih, kuning dan keruh? Apa dia bawa arak palsu? Astaga, malah memberikan arak palsu. Apa-apaan orang ini? Begitu melihat cairan yang dituangkan di gelas itu berwarna kuning, semua orang mulai membicarakannya. Besar sekali nyalimu, Luther. Berani sekali kamu membawa arak palsu. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Helen langsung menjadi marah. Luther, tidak punya uang tidak apa-apa. Kamu malah memberikan arak palsu. Kalau terjadi apa-apa, apa kamu sanggup menanggungnya? Hati orang benar-benar susah ditebak. Bukankah kita semua akan keracunan kalau tadi minum araknya? Dalam sekejap, kerumunan itu menjadi heboh. Memberikan arak murahan hanya akan merusak reputasi. Tetapi membawa arak palsu menunjukkan bahwa orang itu berniat jahat. Pada saat itu, bahkan Darius sendiri pun tidak tahu harus bagaimana membelanya lagi. Darius memang jarang minum arak, tetapi dia juga tahu arak seharusnya berwarna putih bening. Namun, arak yang dituangkan di depannya ini berwarna kuning dan sangat keruh. Sepertinya, arak ini bukan barang bagus. Ini adalah arak yang telah menua dan warnanya menjadi seperti ini. Jelas Luther. Omong kosong. Mata Kinan memelotot sambil memarahi. Apa kamu kira kami tidak tahu arak? Mana ada arak seperti ini? Kelihatannya seperti air seni. Benar, jelas-jelas ini arak palsu. Kamu masih berani berdalih. Ekspresi Helen terlihat marah. Luther, aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Kalau tidak sanggup memberi arak, katakan saja padaku. Aku akan memberikanmu 2 botol. Kenapa harus mencelakai orang dengan arak palsu? Wandi menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi kecewa. Namun, di dalam hatinya, Wandi sudah merasa senang sejak tadi. Hanya saja, tidak terlalu puas rasanya melawan orang sebodoh ini. Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak. Arak ini tidak mungkin palsu. Luther merasa sangat yakin. Mana mungkin orang seperti Bianca bisa memberikan arak palsu? Wow, ramai sekali. Pada saat itu, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas masuk dengan membawa hadiah. Ayah, kenapa kamu sudah pulang? Bukankah kamu dinas di luar kota? Kata Kinan dengan terkejut. Pria itu bukan orang lain. Dia adalah ayah Ariana, yaitu Edwin. Bisnisnya sudah berhasil. Jadi aku pulang lebih cepat untuk merayakan tahun baru.
Balas Edwin sambil tertawa dan pandangannya tidak sengaja mengarah ke anggur merah yang ada di meja. Oh, apakah ini Romane Conti? Tahun produksinya tidak lama, tapi harga sebotol ini mungkin ratusan juta. Ayah, kamu memang paling paham soal anggur. Hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah tahu ini barang bagus. Kinan mengacungkan ibu jarinya. Edwin, anggur ini pemberian Wandi. Lihatlah betapa perhatiannya dia. Setelah melontarkan ucapan itu, pandangan Helen tiba-tiba mengarah ke Luther dan berkata, nggak seperti seseorang. Nggak punya uang untuk memberikan anggur. Malah memberi 2 botol arak palsu untuk mencelakal orang. Arak palsu. Edwin tertegun sejenak. Benar, ini araknya. Kinan mengulurkan tangan dan menunjuk ke cairan berwarna kuning di dalam gelas. Arak palsu ini pemberian Luther. Entah bagaimana nasib kami kalau tidak menyadarinya tepat waktu. Edwin tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat gelas arak tersebut dan menciumnya. Dalam sekejap, matanya menjadi berbinar. Tanpa berkata apa Edwin langsung meneguk abis arak itu. Ayah, apa kamu sudah gila? Ini adalah arak palsu. Kamu bisa mati, seru Kinan. Kejadian itu membuat Kinan dan yang lainnya menjadi terkejut. Namun, ekspresi Edwin malah terlihat terpesona. Cita rasanya sangat lembut di mulut. Aromanya juga sangat menggugah. Ini benar-benar rasa yang tak terlupakan. Ini bukan arak palsu, melainkan arak yang sangat berharga. Apa? Begitu mendengar ucapan Edwin, semua orang menjadi terkejut.